Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan dapat bersama-sama belajar untuk mengenal sosok seorang wanita yang berkaitan dengan orang tuanya. Bagaimana menjadi seorang anak perempuan muslimah yang berbakti kepada orang tuanya. Melalui kitab kajian Syakhsiyatul Muslimah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, pada poin ini kita akan mendengar bagaimana cara seorang anak perempuan muslimah menjadi anak perempuan yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu di dalam Al-Quran banyak peringatan, banyak nasihat yang berbicara tentang bagaimana seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana seorang anak untuk segera mendahulukan belajar berbakti, belajar untuk menjadi anak yang baik terhadap kedua orang tuanya. Tak lain tujuan itu adalah nanti ketika seorang anak tersebut menjadi orang tua, maka dapat mudah diharapkan anaknya untuk menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, ayah dan ibu kalian, maka nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Anda sebagai orang tua, maka mudah bagi anak-anak Anda untuk taat kepada Anda. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu seorang wanita muslimah belajar untuk tahu bagaimana kadar kedua orang tuanya dan apa kewajiban sebagai seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Maka seorang wanita muslimah sebagai seorang anak muslimah bisa tahu dan bisa belajar dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala seberapa tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Perintah pertama yang Allah perintahkan di dalam ayat ini adalah hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah Anda berbuat baik. Perintah taat kepada orang tua disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa tinggi derajat orang tua, sehingga sebagai seorang anak muslimah khususnya ia wajib mengetahui, wajib untuk tahu kadar kedua orang tuanya, untuk taat kepada orang tuanya selama orang tua tersebut memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mewasiatkan dengan bahasa yang jelas, yaitu dengan bahasa yang wasiat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita tahu bahwa ayat ini berbicara tentang tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menjadi suatu kewajiban bagi seorang anak dan khususnya seorang wanita muslimah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Bahkan ayat ini mengajarkan kepada kita ketika kedua orang tua kita masih hidup di masa tuanya, atau salah satu di antara mereka hidup ibu kita atau ayah kita, fala taqul lahumu uffin, maka jangan sekali-kali kalian menghardik dengan mengata-ngatainya, dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Anda katakan
terhadap kedua orang tua Anda atau salah satu kepada keduanya. Wakhfid lahuma janahad dzulli, dan hendaklah Anda menghormati orang tua Anda sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di sini diperintahkan kepada seorang anak, khususnya seorang anak muslimah, untuk bahkan mendoakan kedua orang tuanya, ayah atau ibunya. Maka dari ayat di atas akan mudah bagi seorang anak muslimah untuk mengenal ketinggian kadar kedua orang tuanya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam periwayatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang di dalam sabdanya tersebut Rasulullah mengajarkan kepada seorang yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin hadir di dalam peperangan. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab oleh orang tersebut, "Iya." Maka Rasulullah mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka hendaklah kamu berjuang, berjihad agar kamu berbakti kepada keduanya, baru nanti pada saatnya engkau akan berjihad untuk hadir di dalam medan pertempuran. Artinya perlu bagi kita untuk mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua, menjaga mereka, merawat mereka dengan baik, untuk tidak berkata kotor, untuk menjaga lisannya agar jangan sampai lisan kita melukai hati mereka, membuat mereka marah, membuat mereka kecewa dengan sikap kita sebagai seorang anak, khususnya sebagai seorang anak muslimah, seorang wanita muslimah. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya kemarahan kedua orang tua menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Ketika orang tua tersebut marah, maka Allah Subhanahu wa taala marah. Namun ketika kedua orang tua tersebut rela terhadap anaknya, maka itu menunjukkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugas seorang anak, khususnya seorang anak perempuan, bagaimana agar mampu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjaga sikapnya, menjaga lisannya, dan tahu bagaimana bersikap yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Tujuannya adalah nanti ketika seorang anak tersebut menjadi orang tua atau menjadi seorang ibu, maka ia akan tahu betul bahwa berbakti yang dilakukan oleh anaknya terhadap dirinya itu menunjukkan bahwa dulunya dia juga berbakti kepada orang tuanya, dan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas kebaikan, namun sebaliknya perbuatan buruk, khususnya perbuatan yang tidak baik kepada orang tuanya, uququl walidain, membuat jengkel orang tuanya, naudzubillah, kita tahu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibalas bahkan di dunia. Balasan itu didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan sebelum orang tuanya meninggal, sebelum anak itu meninggal, maka balasan atas perbuatan buruknya terhadap orang tuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya di dunia. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, khususnya bagi seorang anak muslimah, untuk pandai-pandai taat kepada orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya bukan orang tua yang beragama Islam. Tetap di dalam Al-Quran diperintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah Anda bergaul dengan kedua orang tua Anda, walaupun mereka berbeda agama dengan Anda, dengan ma'ruf, dengan baik. Perlakukan mereka sebagai orang tua. Kita bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam mengandung anaknya 9 bulan. Tentu dengan keadaan yang serba susah payah, bahkan susah untuk tidur, membesarkan anaknya di dalam janinnya, merawatnya, melindunginya, dan banyak hal lain yang dilakukan oleh ibunya khususnya. Maka menjadi kewajiban bagi kita seorang anak yang telah dirawat, dididik, dibesarkan, untuk setidaknya menjaga perasaan kedua orang tua,
ketika Anda tidak bisa berbuat baik kepada orang tua Anda, jangan sekali-kali Anda membuat jengkel mereka. Ketika Anda tidak bisa membahagiakan orang tua Anda, jangan sekali-kali Anda menyusahkan mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya hal ini menjadi renungan bagi kita sebagai seorang anak, khususnya sebagai seorang anak perempuan, untuk dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.